Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Trimo yang pertama, 3 Months One Alumni. Kenalin, aku Asri Aqualia, BDP 59 dari Divisi Eksternal Himakua. Aku akan membersamai teman-teman semua untuk berbincang-bincang dan sharing-sharing bersama salah satu alumni BDP yang luar biasa. Nah, aku spill sedikit deh tentang narasumber kita kali ini. Jadi, beliau merupakan mahasiswi BDP yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Keren banget gak sih? Nah, penasaran siapa orangnya? Di sini aku udah mengundang Kak Tanas sebagai narasumber kita. Halo Kak Tanas, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin boleh dari Kak Tanas untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, aku Tanazia. Biasanya orang-orang panggil aku Tanas. Aku BDP angkatan 55, 2018. Mungkin sih kata itu. Oke, untuk kesibukan kali ini, sekarang ini Kakak lagi sibuk ngapain aja nih? Oke, kalau masalah kesibukan sekarang masih menjalani kuliah karena aku baru semester 2 itu di Aquaculture 2023 kemarin. Terus sama paling ngurusin beberapa kerjaan-kerjaan aja sih kayak gitu. Jadi sibuknya masih di S2 gitu ya Kak? Iya betul, masih di S2. Oh iya Kak, aku penasaran sih Kak, awal mula Kakak masuk BDP tuh kayak gimana? Kayak alasannya mungkin. Sebenarnya kalau dibilang alasannya kayaknya sebetulnya ya aku tuh nggak pernah kepikiran untuk masuk BDP awalnya karena memang waktu itu juga rumah dekat dari UI, jadi waktu itu kepikirannya pengen masuk UI. Nah tapi ternyata memang nggak diizinin sama yang di atas mungkin ya. Nah pas SBM terus coba ambil BDP dan ternyata lolos di BDP ini gitu. Sebenarnya mungkin banyak juga ya teman-teman dari BDP angkatan 5859 berarti sekarang yang aktif ya, itu yang mungkin ngerasa kayaknya salah jurusan deh atau gimana. Itu pasti banyak ya karena pada awalnya kita nggak tahu aja prospek ke depannya itu kayak gimana gitu. Nah setelah aku jalani di sini 4 tahun kuliah S1 itu kayak oh iya ternyata sebenarnya BDP itu punya banyak hal yang kita belum tahu gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk lanjut di sini lagi pun karena aku udah melihat oh ya ada loh potensi yang bisa buat aku kembangin di sini gitu. Oh iya, selama masa kuliah gitu Kak, ada gak sih pengalaman-pengalaman Kakak mungkin baik itu yang akademik maupun di non-akademik gitu? Kalau pengalaman sebenarnya aku dari awal PTKU ya dulu. Itu kalau masalah yang non akademik itu waktu itu join di DPM PPKU, terus habis itu naik ke tahap tingkat 2 itu aku di Himakua sama di divisi eksternal, jadi dulu aku yang host. Terus habis itu di tahun selanjutnya aku lanjut lagi di Himakua karena sebetulnya rata-rata pasti kayak tahun pertama udah di Himakua nih, nanti tahun kedua pengen lanjutnya di KM gitu kan. Cuma pada saat itu kayak dari abang kakak semuanya juga kayak support, ayolah sama-sama kita majuin Himakua gitu. Nah kayak akhirnya lanjut lagi di Himakua di kabinet Sukacita waktu itu sebagai bendahara gitu. Itu waktu pengalaman organisasinya. Tapi kalau misalnya pengalaman akademik sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang suka ikutan lomba ya. Jadi kayak enggak sih, aku bahkan nggak pernah ikutan lomba-lombaan kayak gitu. Jadi aku lebih senang memang menciptakan relasi-relasi dari organisasi itu gitu. Jadi kayak gimana aku bisa kenal sama alumni yang A, B, C gitu dibanding aku ikut lomba. Tapi kan cara orang untuk dia improve dirinya sendiri itu kan beda-beda kan gitu. Jadi kayak kalau teman-teman emang lebih senang untuk ke lomba-lomba, silakan ciptain relasi di situ karena sebenarnya itu yang akan berpengaruh sampai di pasca kampus ya gitu kalau menurutku. Dan untuk aku sendiri kan memang aku lebih senang lebih ke arah organisasi, terus diskus sama alumni yang kayak gitu-gitu. Jadi itu yang sampai saat ini pun kepake sama aku gitu. Jadi emang di organisasi itu kita menciptakan relasi yang mana Iya, itu tuh berguna banget ya Kak? Kalau untuk aku gitu ya, maksudnya kan orang kan beda-beda ya, kita nggak bisa samain kayak kamu harus ikut organisasi. Tapi kalau memang pada dasarnya dia lebih senang untuk yang lomba-lomba, itu pun juga akan tercipta relasi di lingkungan yang disenangi gitu. Nah, Kakak kan dari PKU tuh ikut organisasi segala macam. Nah, ada nggak sih Kak kendala gitu? Karena kan kita harus bisa manajemen waktu gitu ya Kak. Betul. Dan dari Kakak sendiri apa ada kendala? Kalau masalah kendala pasti sama lah ya, kayak teman-teman juga kayak ketika kita mau atau lagi ada laporan tapi harus rapat atau kayak gimana gitu.
Tapi kalau aku jujur aku tipikal orang yang nggak pernah nunda-nunda tugas. Jadi misalnya hari ini aku praktikum, hari ini juga aku kerjain tugasnya. Jadi ketika udah hamil satu tuh aku udah nggak mikirin tugas gitu. Mungkin sedikit tips ya buat temen-temen, kalau menurutku itu lebih efektif ketimbang dikerjain hamil satu. Emang bener the power of kepepet itu ada, cuma kalau misalnya kita kerjain dari jauh-jauh hari itu kita nggak apa ya, pikiran kita bisa lebih tenang untuk ngerjain hal lain kayak gitu. Makanya waktu itu ada praktikum kayak dasmi, kan kalian juga dapat tuh, terus engineering yang lumayan lapraknya lumayan lah gitu. Itu pasti aku kerjain hari itu praktikum, ya udah malamnya kerjain bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu, biar nanti ketika Hamin satu itu aku udah nggak mikirin lagi dan bisa ngelola organisasi yang aku pegang gitu. Nah, beranjak dari S1 kemudian ke S2 tuh kesibukan kakak apa aja selain di kuliahnya gitu kak? Oke. Sebetulnya aku tuh setelah lulus tahun 2022 itu aku tuh sebetulnya udah ada kerjaan dari semester 7 waktu itu. Jadi aku udah join di salah satu perusahaannya alumni kita juga, BDP Angkatan 41, itu dari aku semester 7. Nah, dari aku semester 7 tuh ya udah aku kerja lah gitu, ibaratnya udah kerja. Terus ketika ada pengumuman bahwa ini ada nih pembukaan beasiswa gitu, oh ya aku lanjut S2 ini kan juga lewat jalur beasiswa ya gitu. Terus temenku bilang kayak ini ada nih buka, kamu mau ikutan nggak gitu. Terus aku bilang ya udah ikutan aja gitu, ikutan aja, tapi aku tetap kerja gitu. Bahkan sampai aku tuh baru memutuskan untuk ya udah deh jadinya freelance aja, jangan jadi pegawai kontrak atau pegawai tetapnya itu setelah semester kemarin kayaknya. Maksudnya semester kemarin jalan, nah itu aku baru bilang kalau kayaknya nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi sebelum kuliah tuh sebetulnya aku udah ada kerjaan, terus sama teman-teman juga, teman-teman BDP 55 ada juga bikin coba untuk budidaya pembenihan ikan nila di daerah Ciamas kayak gitu. Jadi untuk saat ini yang aku lagi kerjain kuliah, sama masih ada freelance sama yang aku ada hatchery nila gitu. Keren banget ya. Oh ya kak, ngomong-ngomong soal beasiswa nih, pasti dari teman-teman juga kepo kan, kayak beasiswanya tuh beasiswa apa sih, dari mana, dan infonya tuh bersumber dari mana gitu. Karena mungkin dari kamu boleh ceritain gitu. Boleh. Ya sebenarnya kalau beasiswa ini aku nggak tahu ya dari teman-teman tuh udah tahu atau belum. Karena beasiswa ini tuh namanya beasiswa PMDSU, program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul. Jadi memang program ini program percepatan S2 dan S3. Itu kita laksanain sekitar ya 4 tahun waktunya. Waktu itu 4 tahun S2 dan S3 sekaligus. Nah, kalau di IPB itu sendiri kita memang ada harus menyelesaikan S2-nya dulu terus nanti S3. Tapi di beberapa univ itu ada yang memang dia langsung ke S3. Jadi 4 tahun itu S3 gitu. Jadi skemanya itu tergantung sama univnya. Terus misalnya teman-teman kayaknya aku udah cukup deh ilmu budidayanya gitu, aku kayak pengen ngembangin ke manajemen, itu pun juga bisa. Jadi kalian boleh pilih univ manapun, boleh pilih prodi manapun, selama memang kalian berhasil untuk memperkenalkan siapa sih kalian ke dosennya, meyakini dosennya. Karena kita tuh memang di PMDSU ini ada satu promotor. Untuk promotorku itu Dr. Kuku, itu dari lab lingkungan. Jadi memang aku kan juga sebelumnya kan lab nutrisi, tapi aku pindah ke lingkungan gitu. Jadi nggak masalah kamu mau, aku tapi sebelumnya misalnya genetik gitu, atau aku sebelumnya BDP tapi aku mau coba ke aktuaria gitu misalnya, itu juga bisa aja. Yang penting kalian bisa menggambarkan gimana sih tujuan penelitian kalian nanti ke depannya, terus apa sih yang pengen kalian kembangin gitu sebenarnya kayak gitu. Terus kalau masalah informasinya, aku dapat informasinya dari mana? Sebetulnya waktu itu aku juga sempat ngomong sama BDP Angkatan 51, itu ada Bang Imam, Bang Gusti, Bang Iqbal, itu juga memang beliau-beliau itu dari PMDSU juga, PMDSU Batch 5. Nah itu aku sempat ngobrol dan sempat cari tahu lah itu beasiswanya itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Nah beasiswa itu ternyata ya tadi percepatan S2 dan S3, terus habis itu juga kita memang keseluruhan kebutuhan penelitian, terus biaya hidup, UKT itu pun juga ditanggung sama beasiswanya itu. Beasiswa itu langsung dari Ristekdikti dan juga Kementerian Keuangan ya. Pokoknya itu memang dari Ristekdikti lah gitu intinya, dan kita memang harus melalui jalur dari dosen itu gitu. Seleksinya sendiri itu seleksi dokumen, jadi ijazah dan segala macam, nilai teman-teman, terus habis itu juga proposal. Jadi teman-teman coba untuk mengajukan proposal ke dosen itu dan diskusi terkait output apa sih yang pengen didapetin sama teman-teman dari penelitiannya kayak gitu. Nah setelah itu
itu seleksi mandirinya tuh dari dosennya. Jadi setiap dosen tuh beda-beda. Ada yang memang dari dosennya maunya wawancara, atau misalnya dari dosennya coba presentasi satu-satu. Itu yang aku tanya dari teman-teman tuh beragam. Jadi tergantung gimana sih cara dosennya untuk menyeleksi yang daftar, kayak gitu sih kalau misalnya untuk beasiswa PMDSU. Oh ya, untuk kayak tuntutannya sendiri Kak dari beasiswa itu, karena kan pasti ada tuntutan ya? Iya betul. Sebetulnya kalau masalah output dari beasiswa ini sendiri tuh memang kami diharuskan untuk mengupload jurnal internasional. Jadi riset yang kita lakuin itu kita coba publikasikan, karena perlu diketahui juga sama teman-teman kalau publikasi riset kita tuh di kelas dunia tuh masih rendah banget, dan Indonesia maksudnya khususnya mungkin Ristek-Dikti itu berusaha untuk gimana caranya kita bisa meningkatkan publikasi dan juga kualitas dari publikasi kita gitu dengan adanya program PMDSU ini gitu. Dan di periodeku di batch 7 ini memang itu jauh ada peningkatan jumlah penerimanya, itu sampai di aku ini ada 300 orang penerima seluruh Indonesia gitu. Jadi memang ayo kita sama-sama dukung dukung pemerintah gitu untuk sama-sama memajukan riset di Indonesia itu gitu, supaya bisa kelihatan oh ini loh risetnya Indonesia, karena banyak dan ada beberapa juga yang sebetulnya itu potensi Indonesia, kayak entah itu hewan atau bahkan bakteri yang akhirnya diklaim sama negara luar karena kita tidak bisa untuk melakukan riset itu dan ngepublikasiinnya. Kan kalau udah dipublikasikan ya udah jadi haknya dia gitu kan, kayak gitu sih. Oh ya, untuk persiapannya sendiri nih Kak, barangkali dari teman-teman sekalian ada yang berminat gitu untuk nyoba di beasiswa ini. Nah, dari Kakak apa sih yang harus dipersiapin? Oke. Sebetulnya nggak terlalu banyak yang harus disiapkan. Mungkin kalau teman-teman LPDP itu lebih banyak yang perlu dokumen-dokumen yang disiapin. Tapi kalau misalnya PMDSU ini kita nggak terlalu banyak. Yang penting adalah teman-teman punya gambaran yang jelas untuk apa sih sebenarnya yang dicari sama teman-teman, kenapa sih mau S2 sama S3 kayak gini gitu. Karena untuk S2 sama S3 itu kan lumayan cepat ya, kayak semester 1, semester 2 kita belajar S2, dan ketika penelitian S2 di semester 3 itu udah masuk ke semester 1-nya S3 gitu. Jadi lebih ke seberapa siap sih teman-teman untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya nanti kayak gitu. Terus beasiswa PMDSU ini juga dibuka itu per 2 tahun sekali. Berarti kalau aku kan 2023 ya, nanti baru dibuka lagi di 2025 gitu. Dan hebatnya lagi dari beasiswa ini kalau memang kita bisa untuk sebelum semester 5, berarti tahun ketiga itu proposal disertasi kita udah jadi dan udah disetujui, itu ada program namanya PKPI. Jadi PKPI itu program kita tuh bisa melakukan riset di luar. Jadi kita bisa minta, misalnya katakan kamu nih pingin ke Jepang gitu, karena alasan memang alatnya di Indonesia ini nggak ada gitu. Nah, kita bisa untuk coba ke salah satu dosen atau coba mendekat ke mahasiswa yang ada di sana gitu, gimana caranya supaya bisa kita jadi mahasiswa bimbingan dari dosen tersebut gitu. Nah, nanti kita bisa melakukan riset di sana itu selama 3-6 bulan gitu. Kalau dari abang-abang kakak-kakak yang udah pernah ngelakuin riset di sana, itu pun itu sangat enak ya, karena orang di sana juga bisa membantu kita gitu untuk gimana sih metodenya gitu. Ya pokoknya oke sih menurut aku untuk beasiswa ini buat teman-teman yang emang ada niatan untuk lanjut lagi ke jenjang S2 atau S3, itu bisa banget untuk dicoba di sini gitu. Keren banget ya, dan benar-benar menarik sih menurut aku ini. Oh ya, dari kakak sendiri buat beasiswa ini kayak ada jadwal khususnya gitu gak sih Kak? Kayak udah ditentuin, misalkan dari seminggu ini harus kuliahnya tuh berapa hari gitu, atau kayak berapa SKS kayak gitu. Oke. Sebetulnya kalau misalnya di sini itu di beasiswa PMDSU itu memang kita nggak ada sih kayak kalian tuh harus menempuh sekian SKS atau gimana, enggak, tapi memang menyesuaikan sama program yang ada di kampusnya. Jadi kan setiap kampus tuh pasti punya kebijakannya masing-masing ya teman-teman, itu kita nggak dipukul rata gitu. Kayak misalnya di IPB ini kan S2 itu minimal 40 SKS. Nah, jadi kita sendiri yang masukin apa sih mata kuliah yang kita ambil gitu. Misalnya katakan ada 6 mata kuliah 12 SKS gitu misalnya. Nah, nanti setelah 1 semester itu dari akun promotor kita atau akun dosennya itu yang akan input nilai IPK kita tuh berapa. Catatannya IPK kita itu tidak boleh kurang dari 3,75. Jadi kalau kurang dari 3,75
itu beasiswanya dihentikan sampai S2 gitu. Jadi kita nggak bisa lanjut ke jenjang S3-nya gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya. Cuma kalau terkait jadwal kuliah gitu, kamu harus kuliah segini-segini itu enggak. Tapi kalau untuk jadwal, bukan jadwal juga sih, tapi lebih ke pokoknya gimana caranya selama 4 tahun itu kamu bisa untuk melakukan penelitian dan menghasilkan publikasi, itu yang pasti gitu. Karena kita tuh ketepatan di 4 tahun itu sih sebetulnya yang lebih ditekankan gitu. Berarti untuk kayak jadwal sendiri itu sebenarnya lebih enak karena fleksibel ya kan? Iya betul, yang kita yang bisa ngatur sih sebenarnya. Maksudnya kayak kalau teman-teman memang masih ada kesibukan lain dan teman-teman bisa untuk ngelola kesibukan itu juga nggak masalah gitu. Misalnya oke, kuliah cuma seminggu 2 kali deh karena hari lain aku pengen pakai kerja, terus weekend aku pakai untuk ngerjain tugas atau nyicil tesis atau disertasi gitu juga nggak masalah. Jadi memang gimana pintarnya kita untuk mengatur waktu dan juga timeline kita sendiri gitu. Oke, menarik banget sih menurut aku ya. Oh ya, untuk di S2 ini Kak, kayak struggle yang Kakak alami itu seringnya kayak gimana sih Kak? Oke. Sebenarnya jadi tantangan sih sebenarnya menurut aku ya. Jadi kayak tantangan tersendiri karena S2 tuh hampir seluruh jurnalnya itu kita memang untuk pakai jurnal internasional ya. Sedangkan kan S1 tuh ya mungkin teman-teman juga sama ya kayak aku, kadang-kadang tuh kayak ya udahlah asal cari jurnal aja, masukin ke kita tuh artikel gitu kan, bikin artikel terus habis itu masukin jurnal yang emang ya udah ketemunya aja gitu. Tapi kalau misalnya di S2 ini sebetulnya yang dipelajari itu mirip-mirip, tapi kita tuh lebih dalam aja. Jadi kayak misalnya kalau waktu S1 kita belajar karbohidrat itu cuma yaudah karbohidrat kompleks misalnya sama simplex gitu-gitu aja. Tapi ketika misalnya kita udah sampai di tahap S2 itu sebenarnya gimana sih prosesnya atau skemanya itu dicernanya kayak gimana, terus nanti berubahnya itu jadi apa ya, kayak lebih detail gitu. Jadi kalau S1 cuma permukaannya aja, S2 itu kita udah di tengah-tengahnya lah, kita udah menyelam dulu gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin itu yang awal-awal aku nggak biasa untuk nyari-nyari apa ya judulnya nih yang oke gitu. Itu perlu banyak ngobrol sih, perlu banyak untuk kenal sama abang kakaknya juga. Jadi beliau-beliau yang biasanya akan menyarankan kayak coba kamu kalau download jurnal di sini deh, atau coba kamu kalau download buku di sini gitu. Sama teman-teman juga perlu banget memperluas relasi ke teman-teman yang ada di univ lain. Kenapa? Karena nggak semua jurnal atau jurnal internasional itu kita berlangganan. Nah itu kan kita berbayar dan harganya lumayan ya gitu. Jadi kalau teman-teman ada kenalan dari univ lain itu kadang mereka berlangganan, kita enggak, atau jadi sebaliknya. Jadi kita bisa saling tukeran gitu. Biasanya kalau di grup MDSU itu suka rame sih kayak nanyain, Mbak, Mas ada yang bisa nggak tolong download jurnal ini gitu. Ya itu sih yang kita perlu untuk akhirnya kenal sama teman-teman yang ada di luar IPB gitu. Oke, jadi ya buat kita menjalani kehidupan setelah di S1 ini, relasi dan juga skill komunikasi itu penting. Bener banget. Menurutku kayak hal yang benar-benar masih sangat amat kebawa sampai sekarang itu adalah relasi itu sih, relasi sama komunikasi kita. Jadi hampir semuanya ya, bahkan yang aku lagi jalani saat ini itu memang karena relasi yang aku bangun pas aku S1 gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang yang penting gue jago lah megang ikan, gue bisa, yang penting gue mijahin bisa gitu. Nyatanya produksi yang tinggi sekalipun dihasilin sama teman-teman, kalau kalian nggak kenal jalur untuk jual ke tengkulak atau pembudidaya, ya itu nggak akan jual, nggak akan jadi uang juga gitu. Kayak gitu. Terus kayak sepinter-pinternya kalian juga, kalau misalnya kalian nggak punya relasi atau kalian nggak punya kenalan untuk misalnya mau lanjut studi atau kayak gimana, itu juga kalian akan diem aja di tempat gitu menurut aku. Jadi lebih baik nggak terlalu pinter-pinter banget, nggak terlalu bisa-bisa banget, tapi relasinya ada dan ada kemauan ya, yang paling penting ada kemauan untuk berusaha. Itu lebih baik sih ketimbang kalian cuma ngerasa udah jago nih, ya udahlah diem aja, orang gue lebih jago kok daripada mereka gitu. Itu salah besar sih menurut aku. Oke, beranjak dari situ rencana kedepannya nih Kak, dari kakak sendiri udah ada gambaran nggak sih Kak buat kedepannya mau ngapain aja? Kalau rencana kedepannya sebenarnya kan aku masih 3 tahun lagi ya untuk kuliah gitu. Nah untuk saat ini rencana aku ke depannya pastinya itu tadi mengembangkan lagi usaha aku yang sama teman-teman itu di Head Cerita Nilai, itu dimana kita untuk bisa mengembangkan itu lagi, kita mungkin bisa meningkatkan kapasitas produksinya dan penjualannya, atau mungkin
ya intinya gimana aku mau mengembangkan si usaha itu aja gitu. Terus sama kalau untuk akunya sendiri, aku ada rencana memang ada keinginan untuk menjadi dosen atau enggak peneliti gitu, karena menurutku sayang kalau misalnya apa yang aku dapat nggak aku coba untuk share ke teman-teman gitu, atau misalnya apa yang udah aku dapat nggak aku coba untuk riset lebih jauh supaya pendidikan kita tuh bisa lebih maju gitu, supaya banyak informasi yang juga akhirnya orang lain bisa dapetin gitu. Lebih ke sayang aja negara udah membiayai aku sekolah tapi aku nggak bisa bermanfaat untuk orang gitu. Oh, keren banget sih menurut aku rencana yang dimiliki sama Kak Tanas ini. Buat mungkin ini terakhir ya Kak, buat pesan nih untuk mahasiswa BDP, buat teman-teman sekalian dari Kakak dulu. Oke, sebenarnya kalau pesan itu buat teman-teman dari aku nggak muluk-muluk, intinya jalani apa yang memang kalian suka, karena menurut aku ketika kalian suka ngelakuin sesuatu tuh bakalan lebih enak aja gitu jalannya. Misal kalian bukan tipikal orang yang seneng buat belajar, ya oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu mau coba untuk apa yang kalian senang itu terus digali gitu. Karena ada orang yang aku tuh nggak suka belajar, tapi aku tuh seneng bisnis gitu. Tapi dalam prosesnya kalian melaksanakan bisnis, sebetulnya kalian juga belajar mengembangkan bisnis itu kan. Cuma belajar yang apa nih yang nggak kalian suka kayak gitu. Jadi lakuin apa yang kalian senangi dan tekuni apa yang memang kalian rasa itu udah oke, ini jalannya aku di sini, aku bakal tekun di sini, karena semua butuh proses, nggak ada yang singkat ya teman-teman, kita perlu waktu gitu. Jadi kalau kata temanku, sesuatu yang indah itu butuh waktu untuk ada gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku balik. Oke teman-teman, jangan lupa dicatat dan diimplementasikan apa yang udah disampaikan sama Kak Tanas. Nah, mungkin berakhir sudah ya Trimo kita yang pertama ini. Aku mau ngucapin makasih banyak ke Kak Tanas karena udah berkenan untuk meluangkan waktunya dan sharing-sharing bareng kita. Semoga apa yang dijalani sama Kak Tanas sekarang bisa berjalan dengan lancar. Dan kita semua bisa mengikuti jejak dan langkah dari Kak Tanas ini. Semangat aja pokoknya. Oke teman-teman, segitu dulu Trimo kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.